Saudara Menteri Perdagangan menyebut praktik mafia minyak goreng segera diungkap. Para tersangkanya disebut Mendak akan diumumkan Senin mendatang, termasuk pelaku yang mengalihkan minyak subsidi ke industri, diekspor ke luar negeri serta dijual dengan harga yang tidak sesuai ketetapan pemerintah. Mahal dan langkanya minyak goreng disebut Menteri Perdagangan terjadi akibat adanya praktik mafia. Mendak pun menegaskan praktik mafia akan dibongkar dan para mafia segera ditangkap dan diumumkan pada Senin pekan depan. Kita pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri maupun di-repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara. Gitu ya. Namun, dalam program Sapa Indonesia Malam disebutkan kewenangan menetapkan tersangka mafia minyak goreng tidak berada pada Kementerian Perdagangan. Sementara kalau kami melakukan temuan, batasan jangkauan dari Kementerian Perdagangan adalah sanksi administratif. Sanksi administratif itu artinya ya tadi, paling membekukan izin usahanya atau mencabut izin usahanya, sementara perilakunya kan belum. Terkait hal ini, Kepala Satgas Pangan Polri menyebut penetapan tersangka mafia minyak goreng pada Senin besok diserahkan kepada penyidik. Tunggu saja kalau memang dia nanti seperti yang disampaikan Pak Mendak, ya kita serahkan semua kepada penyidik, biar penyidik yang mengumumkan. Ada sekitar 10 temuan yang fenomenal. Di antaranya ada yang dalam tanda kutip diduga menimbun, kemudian ada yang memalsu, kemudian ada yang mengalihkan seharusnya untuk curah untuk konsumsi dialihkan ke industri. Nah, semuanya ini sedang dalam pendalaman. Ada 10 temuan. Nah, soal mafia, soal dugaan kartel yang sering dipertanyakan oleh media atau mungkin oleh masyarakat, bagi kami penyidik harus kita temukan fakta. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman mengatakan telah melaporkan dugaan praktik mafia minyak goreng ke Kejaksaan Agung. Menurut MAKI, penetapan tersangka yang disebut Mendak berbeda dengan laporan yang dilakukannya. Nah, prosesnya mungkin kalau di Kejaksaan Agung masih agak lama karena baru minggu depan ini meminta keterangan atau klarifikasi. Kalau di Kejaksaan Tinggi memang sudah terbit surat perintah penyelidikan dan kemarin misalnya sudah membongkar satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang dokumennya tertulis sayuran, tapi kemudian setelah dibuka berisi minyak goreng kemasan. Nah, itu pun mungkin baru penyidikan baru dimulai minggu depan dan kira-kira penetapan tersangka kalau cepat ya minggu depannya lagi gitu. Jadi saya tidak tahu ini Pak Lutfi ini yang mana yang penetapan tersangka. Mungkin di Bareskrim yang di kepolisian. Nah, kalau itu sebenarnya teman-teman kepolisian sudah punya pengalaman kalau model begini, misalnya dulu beras yang biasa dikemas premium itu diproses dan ditindak pidana dan ada tersangkanya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ada repack itu dari curah terus kemudian dikemas itu kan paling tidak undang-undang perlindungan konsumen masuklah di situ. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu ini gampang. Menanggapi laporan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat penyelidikan dan pengumpulan data adanya kasus kelangkaan minyak goreng. Dan kalau nggak salah kemarin dari Direktur Penyidikan sudah menyampaikan bahwa diterbitkan penyelidikan, kegiatan penyelidikan. Kegiatan penyelidikan itu pengumpulan data sejauh mana ada faktor tindak pidana, sejauh mana ada kerjasama dengan pihak-pihak yang berimplikasi kepada kerugian negara, entah masalah, kalau nggak salah kemarin dari MAKI juga ada masalah kuota dan lain-lain. Kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal terjadi selama beberapa bulan terakhir. Untuk menghindari penyelewengan, inspeksi mendadak dilakukan di sejumlah daerah.
Di Medan, Sumatera Utara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Kanwil 1 Medan kembali melakukan sidak ke salah satu produsen di Jalan Kolonel Yosudarso terkait ketersediaan stok minyak goreng dan pendistribusiannya di Kota Medan. KPPU menemukan stok minyak goreng premium dalam jumlah besar. Menurut rilis KPPU, terdapat sekitar 1 juta liter minyak goreng kemasan premium yang tersimpan di gudang produsen. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, Satgas Pangan di Treskrimsus Polda Jawa Timur menggelar sidak di Pasar Wonokromo untuk mengecek ketersediaan minyak goreng. Dalam inspeksi, polisi menemukan minyak goreng curah sangat terbatas dan dijual menembus harga Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram di atas harga yang telah ditetapkan. Sedangkan harga minyak goreng kemasan 2 liter naik drastis hingga Rp50.000. Di Manokwari, Papua Barat, Gubernur didampingi Kapolda Papua Barat memimpin sidak ke sejumlah distributor dan pasar tradisional menjelang Ramadan. Gubernur Papua Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena ketersediaan bahan pokok aman. Saat ini minyak goreng curah berada pada kisaran harga Rp14.000 per liter, sedangkan harga minyak goreng kemasan dijual sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Tim Liputan, Kompas TV.